Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Febrianti dengan NIM 21231027 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan virtual lab dengan materi kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan gas ideal. Materi yang pertama yaitu kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Adapun tujuan percobaannya yaitu 1. Mengetahui perubahan suhu terhadap energi yang tersimpan. 2. Mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Kompetensi: mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya ada teori dasar. Nah, kita tahu kan matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama, ya kan? Nah, dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari juga, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil, serta banyak lagi manfaatnya. Nah, kita tahu kan, energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Nah, adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam melakukan virtual lab yaitu 1. Komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, aplikasi PET Interactive Simulation, World Energy and Power. Yang ketiga, ada jaringan internet. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan virtual lab dengan materi kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Nah, di sini sudah saya tampilkan bagaimana virtual lab-nya. Sebelum kita melakukan virtual lab-nya, kita memberi tanda centang terhadap energi simbolis. Nah, kita bisa melihat berapa banyak energi yang ada di besi, bata, air, maupun minyak. Nah, baiklah, saya akan melakukan percobaannya. Yang pertama, kita letakkan besi di atas tungku ini. Nah, kemudian kita letakkan termometer atau pengukur suhunya di sini. Nah, apabila saya menaikkan suhu menjadi suhunya panas, yang akan terjadi yaitu energinya semakin bertambah dan suhunya pun semakin meningkat. Dan apabila saya menurunkan suhunya atau berubah suhunya menjadi dingin, yang akan terjadi energinya pun hilang dan suhunya semakin berkurang. Nah, baiklah, saya akan melakukan percobaan terhadap bata. Nah, baiklah, saya akan menaikkan suhu menjadi suhunya panas. Nah, energinya pun juga bertambah, suhunya pun juga bertambah. Nah, apabila saya turunkan atau mengubah suhunya menjadi dingin, nah energinya hilang dan suhunya pun menurun. Begitu juga dengan air. Bisa kita lihat. Saya panaskan. Nah, energinya semakin bertambah dan suhunya pun semakin meningkat. Bisa dilihat. Nah, ketika saya berubah suhunya menjadi dingin, yang akan terjadi energinya pun hilang. Suhunya juga semakin berkurang. Nah, dari percobaan tadi bisa kita masukkan berapa energi yang ada di dalam air, bata, dan besi pada saat suhunya dipanaskan maupun suhunya didinginkan. Nah, bisa kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, saya akan melakukan praktikum yang kedua,
yaitu perubahan energi pada sistem. Nah, seperti ini ya tampilan virtual labnya teman-teman. Sebelum saya melakukan praktikumnya, saya akan memberi checklist pada energi simbolis. Nah, di sini bisa kita lihat energi apa saja yang ada. Nah, baiklah, yang pertama yaitu saya akan melakukan percobaan anak main sepeda dengan sistem pertamanya yaitu generator atau turbin, dan sistem yang keduanya yaitu air. Baiklah, saya akan melakukan percobaannya. Nah, di sini bisa kita lihat energi yang dimiliki anak tersebut yaitu energi kimia, kemudian dirubah menjadi energi mekanikal. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi energi elektrikal. Kemudian akhirnya energi yang terakhir yaitu energi termal atau energi panas. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan merubah anak main sepeda menjadi air mengalir. Nah, seperti ini. Baiklah, saya akan melakukan percobaannya ya. Nah, di sini terlihat dari energi mekanikal kemudian dirubah menjadi energi elektrikal dan akhirnya menjadi energi termal atau energi panas. Nah, begitulah seterusnya. Nah, untuk selanjutnya itu saya menggunakan sinar matahari. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, energi yang dihasilkan itu cuma energi panas. Tidak bisa atau tidak mengalir ke energi apapun. Nah, selanjutnya ada tekun dipanaskan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaannya ya, teman-teman. Nah, dari energi panas atau energi termal berubah menjadi energi mekanikal. Kemudian dirubah lagi menjadi energi elektrikal dan akhirnya kembali ke energi panas atau energi termal. Nah, begitulah. Selanjutnya saya akan merubah sistem pertama ini dengan panel surya. Apa yang akan terjadi ya? Nah, di sini dari energi panas menjadi energi mekanikal, tidak dirubah melalui panel surya ini. Coba saya rubah lagi ya menjadi anak main sepeda. Nah, di sini cuma ada energi kimia dan energi panas saja dan tidak dialirkan melalui panel surya. Apakah air begitu juga? Mari kita coba ya. Nah, pada air juga tetap sama, yaitu cuma energi mekanika. Nah, di sini saya akan lakukan yang terakhir nih, matahari. Dari energi panas kemudian diserap oleh panel surya menjadi energi elektrikal dan akhirnya menjadi energi panas. Saya akan membalikan lagi yang membalikan ke generator. Di sini saya membuat sistem keduanya itu kincir. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan lagi ya. Nah, kalau di sini energinya cuma hanya energi panas saja. Bagaimana dengan vakum dipanaskan? Panci yang dipanaskan ya. Nah, yang terjadi yaitu dari energi termal berubah menjadi energi mekanikal. Kemudian berubah lagi menjadi energi elektrikal dan akhirnya menjadi energi mekanikal. Nah, untuk air mengalir, bagaimana ya energinya? Nah, dari energi mekanikal berubah menjadi energi elektrikal dan akhirnya menjadi lagi energi mekanikal. Nah, saya akan melakukan percobaan terakhir yaitu anak main sepeda. Nah, dari energi kimia berubah menjadi energi mekanikal, kemudian berubah lagi menjadi energi elektrikal, dan akhirnya menjadi energi mekanikal lagi. Nah, begitulah untuk percobaannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa kalor adalah perpindahan energi oleh suatu benda.
karena pengaruh tertentu. Nah, apabila semakin rendah suhu, maka kalor yang dihasilkan semakin sedikit. Begitu pula dengan massa benda juga mempengaruhi suatu kalor. Nah, apabila semakin padat massa benda, maka jumlah energi yang ada di dalamnya semakin sedikit. Materi yang kedua yaitu gas ideal. Adapun tujuan percobaannya yaitu 1. Menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. 2. Menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Yang keempat yaitu mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Kompetensi: mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti, disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya ada teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruang tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan, karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Perhatikanlah gambar 1, di mana keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Lucas berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Nah, persamaan hukum Boyle-Lucas dapat dituliskan dalam bentuk seperti di bawah ini. PV per T sama dengan K. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan atau konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau N dikali R. Oleh karena itu, persamaannya menjadi seperti PV per T sama dengan N dikali R. R selanjutnya disebut konstanta gas umum yang nilainya 8,31 Joule per mol K atau 0,082 L atm per mol K. Nah, persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per Na, maka persamaan gas ideal di atas dapat ditulis sebagai berikut. PV sama dengan N per Na dikali RT sama dengan N dikali R per Na dikali T. Jika R per Na sama dengan K, maka persamaannya menjadi PV sama dengan NKT, dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Selanjutnya ada kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Nah, kecepatan relatif dilambangkan dengan VRMS. RMS sama dengan root mean squared. Gas yang memiliki massa benda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatifnya berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai rumus berikut. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum virtual lab ini. 1. Komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua yaitu aplikasi PET Interactive Simulation atau Gas Properties. Yang ketiga jaringan internet. Selanjutnya saya akan melakukan virtual lab untuk materi kedua yaitu gas ideal. Nah, pada materi kedua ini tampilan virtual labnya seperti ini ya teman-teman. Nah, baiklah, saya akan melakukan percobaan yang pertama yaitu menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan atau tetap. Nah, di sini saya memasukkan jumlah partikelnya yaitu 300 ya teman-teman, tapi suhunya yang berubah. Nah, di sini bisa kita lihat berapa tekanan pada saat suhu 300 Kelvin dan jumlah partikelnya 300 yaitu 70,2 atm atau 7100
109 kilopascal. Nah, selanjutnya saya akan menaikkan suhunya. Nah, pada saat saya naikkan suhunya, tekanannya pun bertambah menjadi 71,2 atm pada suhu 304 Kelvin. Nah, baiklah, saya akan membuat suhunya menjadi dingin atau kita dinginkan. Nah, pada saat suhu 295 Kelvin, tekanannya 68,9 atm. Nah, pada saat suhunya kita turunkan lagi, nah menjadi 231 Kelvin, di mana tekanannya yaitu 53,9 atm atau 5460 kilopascal. Nah, pada praktikum ini kita bisa merubah suhunya. Dan untuk suhu yang selanjutnya itu 218 Kelvin dengan tekanan 50,7 atm atau 5140 kilopascal. Nah, kita bisa memvariasikan berapa suhu yang kita inginkan. Ini bisa terlihat ya, semakin rendah suhunya, maka semakin rendah juga tekanannya. Bila kita panaskan, nah semakin tinggi juga tekanan yang akan dihasilkan. Nah, begitulah praktikum dari gas ideal ini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan melakukan virtual lab, yaitu menentukan volume gas dengan suhu konstan. Nah, pada video ini saya akan mengatur suhunya menjadi 300 Kelvin ya, teman-teman. Nah, baiklah, saya akan menambahkan 50 partikel dalam satu kotak ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat berapa tekanan pada saat suhu 300 Kelvin atau suhunya konstan, yaitu dengan partikel 50. Kita bisa lihat tekanannya yaitu 12,1 atm atau 1226 kilopascal. Nah, saya akan menambah menjadi 100. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat suhu 300 Kelvin dengan jumlah partikel 100, tekanannya itu 23,4 atm atau 2368 kilopascal. Nah, selanjutnya 200 partikel. Nah, di sini bisa juga kita lihat pada saat suhu 300 Kelvin dengan jumlah partikelnya 200, tekanannya yaitu 46,4 atm atau 4701 kilopascal. Nah, begitulah praktikumnya. Kita bisa memvariasikan jumlah partikel dengan suhu konstan yaitu 300 Kelvin. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa volume gas pada suatu ruangan tertutup sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Apabila suhu konstan, maka tekanan yang diberikan akan memperkecil volumenya. Jika suhu gas dinaikkan, maka gerak partikel-partikel gas akan semakin cepat sehingga volumenya bertambah. Kita pun dapat mengetahui juga bahwa kecepatan molekul gas yang ringan akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan molekul gas yang lebih berat.